untuk tes kebugarannya. Sehat. Kira-kira masuk kategori apa ini? Masuk semua. Nanti kita tunggu untuk hasil evaluasi tes kebugarannya. Yang baik. Dan Bapak Ibu untuk yang selanjutnya akan ada pembinaan terkait gaji ramah lansia gitu. Yang akan disampaikan oleh Dr. Tejo Kantor. Monggo kami silakan pada Dr. Tejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu bapak jamaah haji tahun 2023 ingkang kula hormati. Amin. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan, kehidupan pada pagi hari ini kita masih diberi untuk bisa silaturahmi di puskesmas sini. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga sahabat lan sedaya matipun. Ibu bapak yang kula hormati, nikmatani babun fihi makasirun minan nas asihatan wal farok. Ada dua nikmat itu yang sering manusia lupakan, yaitu asihatan wal farok, nikmat sehat lan nikmat sempat ya. Jadi ibu bapak yang bisa rawuh, bisa datang pada pagi hari ini berarti dapat dua nikmat itu, sehat dan sempat. Banyak orang itu yang sehat tapi boten sempat. Contohnya tidak bisa rawuh pada pagi hari ini, kebetulan ada kesibukan dan sebagainya. Tapi ada pula yang waktu luangnya banyak tapi tidak sehat. Di rumah sakit itu waktu luangnya banyak tapi orangnya tidak sehat. Sehingga ibu bapak yang rawuh di sini dapat dua nikmat, as-sihat dan wal farag, sehat dan sempat. Dan ibu bapak juga harus bersyukur jenengan sudah diberi nikmat sempat untuk bisa naik haji insya Allah 2023. Banyak orang yang tidak diberi loh Bu ya. Banyak yang ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli sedekah, ahli puasa Senin Kemis, tapi belum diberi kesempatan untuk ibadah haji. Apakah ibu bapak rajin tahajud? Rajin. Alhamdulillah. Rajin puasa Senin Kemis? Rajin. Alhamdulillah. Nah, rajin sedekah? Alhamdulillah. Berarti kalau sudah diberi kesempatan, jenengan harus manfaatkan itu untuk sebaik-baiknya. Salah satunya adalah menjaga kesehatan. Seperti tadi sampun diberi kesempatan untuk yang namanya tes kebugaran. Walaupun nanti nilainya bagaimana? Sudah sarapan tadi? Alhamdulillah. Belum? Sudah ya? Sudah. Ada yang nambah? Alhamdulillah. Jadi bapak monggo sudah diberi kesempatan, dijaga kesehatannya itu sampai besok berangkat. Alhamdulillah. Lanjut. Karena ini nanti waktu yang terbatas, nanti misalkan ibu bapak mau interupsi boleh ya. Dok, itu saya belum jelas, silahkan. Begitu ya? Oke. Halal? Halal. Halal. Nanti kalau di sana
Insya Allah ibu bapak akan selalu sering mendengar halal halal. Oke, itu kesukaan saya Pak tiap hari. Kalau bawahnya itu tak kenal, saya masih ketua RW di Seturan. Si ketua RW, buat badan penting. Nah, yang saya sampaikan tadi, hari ini kita 18 Maret, gitu? Oke, setuju tanggal ini? Bisa sampai sana ibu bapak? Bisa di sini? Oke, ya. Indonesia kloter pertama berangkat 23 Mei. Kloter pertama berangkat itu Indonesia. Nggak tahu nanti provinsi mana. 23 itu berangkat terus nginep kan Solo. Nah, gitu loh. Ya kan yang nginep piye apa dari rumah langsung ngabur ke sana. Oke, 23 nanti berangkat. Ini berarti Sleman semua ya. Nah, nanti di Masjid Agung, kemudian dikoordinasi ke sana. Itu kita belum tahu tanggal berapa. Oke? Ibu bapak kan juga belum tentu nasab toh? Belum. Oh iya, udah. Ya udah sabun. Siap. Oke. Berarti kalau 18 sampai 23 itu dari rumah ya. Terus nanti ke Solonya nginep 1 hari, berarti di sana 24, berarti tinggal 2 bulan. Ya. Berarti jenengan harus menjaga kesehatannya 2 bulan itu. Tahun 2017 seminggu sebelum berangkat jamaah saya stroke, akhirnya tidak bisa berangkat. Tahun 2018 jamaah saya pagi hari itu mau ke Solo, malamnya jalan-jalan hilang. Dia pun laku dewe nih loh, gitu ya. Makanya jenengan 2 bulan ini yang padahal nanti seminggu lagi kita sudah Ramadan, sebulan sebentar lagi terus berangkat, gitu kan? Alhamdulillah. Oke. Jadi monggo nanti persiapkan diri sebaik-baiknya. Oh saya punya penyakit ini, silahkan konsultasi periksa. Oh saya punya masalah ini, silahkan konsultasi selesaikan. Oke? Oh saya punya hutang ini, nah monggo. Oh hutang puasa maksud saya. Gitu ya? Oke. Terus 24 ke wukuf itu 1 bulan. Ini kloter pertama loh ya, kloter pertama Indonesia. Kalau Yogyakarta nggak tahu nanti kloter berapa, ya. Terus berarti kalau kita total 18 sampai wukuf 3 bulan. Tapi yang penting 2 bulan itu jenengan ibu bapak harus jaga diri baik-baik. Kalau tidak perlu jangan reko-reko. Reko mohon, bukan reko. Oke, siap. Lanjut. Nah, ini yang perjalanan tadi yang saya sampaikan. 23 yang tadi saya sampaikan, 23 itu masuk asrama. Seret. Ya. Walaupun nanti masuk asrama itu syaratnya berat dan macam-macam. Termasuk ini tadi. Ya, karena nanti jenengan bisa masuk ke asrama haji itu kalau istitoah. Oke? Oke. 23, 24 mabur yang gelombang 1 ya. Oke. Nanti ibu bapak monggo sami-sami berdoa bahwa ibu bapak bisa gelombang 1. Amin. Karena kalau gelombang 2 niku nanti yang bapak-bapak itu sudah pakai ihram di pesawat. ISIS manin, ya dingin, ribet. Nah, tentang kamar mandi ribet, ya dah. Nah, saya sampai mandi kedatangan terakhir 3 Agustus. Nah, ini ya, tanggal 23 berangkat yang gelombang pertama, kloter pertama sampai
3 Agustus itu yang gelombang kedua yang terakhir pulang ke Indonesia. Oke? Oke, lanjut. Set. Tidak bisa kita pungkiri bahwa yang namanya wabah COVID itu masih dalam terngiang-ngiang. Oke? Nah, ibu bapak kemarin sudah booster kedua? Alhamdulillah. Semua sudah berarti ya? Ya, yang belum nanti mengunjungi Paskes, oke? Yang menyelenggarakan booster kedua. Kenapa kok harus begitu? Itu namanya kalau kita mau perang itu lengkap. Kita ya bawa perisai, bawa tombak, bawa dan sebagainya. Perang di sana itu jangan teh, ya. Jadi kalau nanti nyun sewu, walaupun ini tidak wajib, kalau saya menyarankan diri saya sendiri, itu saya vaksinasi influenza. Saya ya, walaupun itu tidak wajib, monggo. Karena nanti jenengan di sana itu akan ketemu berjuta-juta orang, beragam orang. Mungkin kita sudah jaga diri, mereka tidak jaga diri, gitu ya. Monggo. Kalau meningitis jelas, ya. Vaksin booster sampun toh. Nah, nanti kalau ada yang mau influenza, monggo. Walaupun itu tidak wajib, tapi untuk jaga diri kita. Oke, oke? Siap. Lanjut. Nah, ini foto di tanah tadi loh. Oh iya, ini foto di sana tadi ini. Itu namanya pra-embarkasi. Pra itu apa? Sebelum. Embarkasi? Di sana nanti ya. Berarti ini sebelum. Seperti tadi, ibu bapak dicek tensinya, ditanya keluhannya, bla 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 sampai nanti keluar rapot tes tadi, bugar atau tidak. Misalkan belum bugar, itu masih punya waktu 2 bulan untuk siap diri, latihan malih di rumah, jalan-jalan. Oke? Siap. Nah, lanjut. Nah, yang di pra-embarkasi itu apa yang saya lakukan, gitu ya? Saya sama Allah sudah diberi kesempatan untuk naik haji, makanya saya pergunakan. Banyak orang yang belum dikasih kesempatan. Daftar tunggu Jogja berapa? 32 tahun. Ngeri tak itu? Iya. Makanya jenengan baru akan berangkat 2 bulan lagi. Yang lain itu masih 30 tahun. Oke? Oke, siap. Niki guys, sebentar. Ada penyuluhan, kemudian nanti tes kesehatan, bla bla bla, semua info jenengan dapat. Oke ya? Kalau bisa silahkan baca-baca tentang Arab Saudi. Oh, Raudhah itu seperti ini. Jadi nanti di sana itu jenengan tinggal mencocokkan. Oh, di sini ada tiang Aisyah, di sini ada tiang Ali, di sini ada tiang itu tahu. Oh, sini pintu bagus salam, oh ini pintu, jadi tahu. Oh, cara menggunakan toilet ini tahu. Oke. 2013 jamaah saya itu karena nggak bisa buka toilet di pesawat, kencing di tempat duduk. Ngompol lah, sampingnya sebelah jam ya, 10 jam. Itu ya, itu makanya penting. Jangan harus info-info itu penting. Oke? Oke, lanjut. Nah, terus, nah ini yang pra-embarkasi. Yang pertama nanti mungkin ibu bapak sudah dipisahkan risti tidak risti ya, resiko tinggi tidak resiko tinggi. Oh ini yang hipertensi, ini yang jantung, ini yang enggak, gitu kan? Sampun toh? Sampun ya. Berarti nanti kalau saya hipertensi, berarti saya harus jaga tensi saya. Tadi banyak loh ya tensinya yang 180, 160, 170 banyak loh ya. Oh saya hipertensi, berarti saya harus menghindari benjol luka. B-nya bayang, buncis, butuh. E-nya emping, minjul, melinjul, kroto, so, sakwite.
nanas nangka. Nek gori mboten napa-napa, nek nangka kan nanas. J-nya jerohan, O-nya otak ayam, otak sapi, otak manusia niku mikir potensinya munggah. Dua. Benjo L-nya lombok itu sawas merica. Lombok jelas ya. Ya. U-nya uyah dalam jelas ya. Benjo itu kakak, kacang-kacangan hanya pohon. Nah itu untuk yang hipertensi. Saya memanajemen tidak makan ini. Oke? Nah, berarti saya besok habis Syawal saya minta obat 1 bulan, kan begitu toh? Untuk dibawa ke Arab Saudi. Saya diabetes, berarti saya tidak makan yang manis-manis. Saya besok minta obat untuk dibawa ke Arab Saudi. Saya jantung, saya asma. Itu jenengan harus memilah diri sendiri, oke? Oke. Lolos, sangat lolos. Oke ya? Setelah lolos itu nanti besok pas mau berangkat itu jenengan ada ujian lagi yang namanya istitoah atau boten. Oke? Nah, kalau tidak yang saya tapi jauh di Nusa dan itu ya. Kalau tidak istitoah itu nama jenengan tidak ada di bank. Jadi harus bayar kita iso. Yalah. Makanya jenengan harus istitoah. Oke, nanti ada tulisan di belakang jenengan istitoah. Gitu. Bla bla bla. Nah, gitu. Oke ya. Lolos. Jenengan istitoah. Jenengan kan berangkat ke embarkasi ya. Nanti di sana ada ujian lagi yang namanya layak atau tidak layak terbang. Dulu pernah ada jamaah itu sampai di sana HB-nya 6. Akhirnya tidak layak terbang. Akhirnya didandani dhisik ning rumah sakit sana. Karena dia diperbaiki, di HB-nya dinaikkan, dia ketinggal kloternya sehingga bareng kloter lainnya. Jenengan harus jaga stamina, jaga tubuh, oke? Oke, nggak usah macem-macem, nggak usah terlalu lelah. Oke, dulu ada jamaah saya itu sudah pamit-pamitan, akhirnya di Solo tidak bisa berangkat, mau balik izin. Nah, oke, hati-hati, oke, lanjut. Yang penting kan istitoah, oke? Oke ya, istitoah ini yang penting ini. Istitoah itu nanti ada 4. Yang satu lancar, bebas, sehat kabeh, tidak ada masalah. Lulus petugas puskesmas, tenaga kesehatan menuliskan istitoah, oke? Nah, yang kedua itu lulus tapi dengan pendampingan. 1 bisa dengan keluarganya. Yang kedua bisa dengan alat, pakai krek, kursi roda, tongkat, gitu. Bisa dengan obat, pendampingan obat, gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, silahkan nanti bawa obat-obatan sendiri. Yang saya sekarang sudah mulai benah-benah dereng. Alhamdulillah. Ibu bapak itu sekarang silahkan kalau punya koper atau karung. Iya, kalau saya begitu, ya. Oh hari ini kok saya teringat peniti leboke belum, ya. Rafia leboke. Wah duit leboke. Nah, ya kan? Jadi nanti begitu koper datang, ibu bapak itu tidak gusa-gusu. Kalau gusa-gusu nanti pasti ada yang tertinggal. Leboke, karung, oke? Mie,
Oke. Itu mau mana ya? Oh, saya dulu saya pernah mengalami bawa beras 5 kilo. Saya pernah bawa beras 5 kilo di sana masak. Nah, kalau sekarang kan enggak toh, nanti makan enak sekali. Gitu ya. Jadi monggo nanti persiapan dulu. Ya, obat-obatan itu yang cocok. Saya kalau enggak obat X tidak sembuh padahal sama. Gitu. Nah, itu silahkan. Saya enggak nyebut merek loh ya. Nah, silahkan. Oke? Potong kuku masuk dan sebagainya. Oke, terus yang ketiga tidak istitoah sementara. Itu yang saya sampaikan tadi. Sudah sampai Solo, di sana HB-nya turun, akhirnya tidak bisa berangkat, tidak layak terbang, ditinggal. Belum lagi tinggal sampai nanti ada yang namanya kloter 1 bersih, jagat terakhir. Oke. Nah, yang keempat tidak memenuhi nyuwun sewu. Kalau nanti, tapi mudah-mudahan nanti insya Allah sini istilah sedaya ya. Alhamdulillah. Oke. Ya, tadi dikatakan salah satu syarat terbang HB-nya di atas 6 Pak ya. Ya. Nah, sekarang HB layak terbang berapa? Kemudian kalau nanti kurang dari layak terbang, mungkin dari sekarang kita perlu mempersiapkan kira-kira apa yang harus kita lakukan, kita makan. Oh, siap. Oke. Oke. Nah, jadi nanti monggo dari sekarang boleh Ibu Bapak dahar yang sayur-sayuran, nanti ayam, yang penting cek rutin dulu ya. Cek rutin yang penting, karena kalau kita mengira-ira itu kita seperti dukun. Oh iya, wah saya kok gini itu kayaknya darah saya rendah ini. Oh, makan padahal ternyata dicek tinggi. Nah, itu oke. Rajin ke, monggo lah bisa ke puskesmas, paskes dan sebagainya. Monggo silahkan. Yang penting cek, ya. Oke, cek, nggak ada ruginya. Nanti kalau kok rendah, lah sampai introspeksi diri, manajemen diri. Makanya tadi saya sampaikan, silahkan sekarang Mbah Google itu di mana-mana. Oke. Dan nyuwun sewu, kayaknya besok itu tanda kutip wajib bawa HP ya. Ya toh? Wajib bawa HP ya. Satu, kenapa? Satu, nanti saya sering menyampaikan pada jamaah saya, kalau mudah-mudahan enggak, kalau terpaksa hilang di sana itu kan apa, pakaiannya sama semua ya. Kalau terpaksa hilang, ibu bapak menang di jalan, diam, terus Sherlock. Kan sudah ada grup toh. Mungkin nanti ada grup lagi ya. Mungkin ada nanti grup SOC 25, SOC 26 gitu ya. Kan nanti mesti dibuat grup. Yang nanti ada petugas dan sebagainya. Karena itu nanti jenengan langsung Sherlock seret, biar petugas yang mencari. Nenek jenengan bergerak, mereka bergerak tidak akan ketemu. Sampai berhenti Sherlock terus tulis, tolong saya susah, kayak gitu. Nanti akan dibeli. Lu nggak apa-apa. Oh, jujur mawon di sana nggak usah. Di sana itu tidak boleh sok, tidak boleh merasa pintar sendiri, nggak boleh dan sebagainya. Karena banyak terjadi yang sudah sering ke sana tetap asal-asal. Nah, gitu. Ya. Saya ketelingsut, saya dan seterusnya. Oke ya. Ngerti nggih, jadi nanti bisa makan sayur dan sebagainya. Terus yang penting jangan seperti dukun. Oh, saya tensinya tinggi enggak, tapi cek silahkan rutin. Oke, nanti insya Allah sama konsultasi gizi, sama vaskes dikasih, oh ini cocok buat jenengan, ini tidak cocok, ini yang harus didahar, ini yang tidak, gitu ya. Oke. Kalau yang tidak memenuhi nyuwun sewu ya, itu misalkan sudah cuci darah 2-3 kali, itu karena nyuwun sewu nanti di sana akan repot sekali. Yang nunggu ya repot, pasiennya juga repot, petugasnya repot, dan mungkin kondisi fisiknya juga tidak istiqomah. Oke. Monggo lanjut. Ini yang tadi ya, resti istiqomah layak terbang. Oke, lanjut.
Ini kalau dibuat bagan seperti itu, jadi masa tunggu, kemudian nanti SPMA itu surat panggilan masuk asrama. Ya, jadi itu. Kalau nyun sewu, kalau tidak istiqoah, tidak mendapat surat itu, sehingga tidak bisa masuk. Nah, makanya sampai ujian yang ketiga, insya Allah lulus doyo. Amin. 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 Lanjut. Nah, undang-undang itu mengharapkan jamaah haji niko mandiri dan kuat. Mandiri dan kuat. Kenapa nanti di sana ibu bapak menikah nggak mungkin keterusan selalu tergantung sama ketua kloter, pemimpin ibadah, petugas kesehatan, ketua regu, ketua rombongan, nggak mungkin, karena mereka juga mungkin kalau yang jamaah ya itu kan mesti ibadah sendiri. Kalau petugas ya mengawasi satu kloter itu 365 orang, ya nggak mungkin kalau satu-satu gitu. Makanya jenengan mandiri kuat itu yang diharapkan. Makanya supaya bisa mandiri, kenapa? Jenengan punya bekal, punya ilmu yang kuat, baca-baca. Ya. Sudah ada yang hafal lihat Ka'bah, doa lihat Ka'bah? Oh, 2 bulan lagi. Doa minum jam-jam? Aduh itu. Jadi jangan sampai misalkan yang sewu ya, nanti jenengan tawaf sambil baca buku itu bahaya sekali karena pergerakannya banyak sekali. Oke? Mau ribut? Lah monggo, kalau nanti ada silahkan. Misalkan ada yang enggak, silahkan baca sendiri wong jenenge wiwit entek. Sudah berapa tahun? Paling lama berapa tahun? Berapa? 13. Oh, 13 tahun kok. Ngapa gitu jam-jam ora apal itu 13 tahun. Oke. Jenengan nyun sewu, jenengan ibu bapak itu orang yang terpilih loh. Ya, itu yang harus digarisbawahi. Saya orang yang terpilih di antara beribu berjuta orang. Kok jenengan sing mangkat? Alah. Nah, Malaysia lil insani illa masa'a. An-Najm 39. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Malaysia lil insani illa masa'a. An-Najm 39. Manusia itu akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Kalau mengusahakan sehat, insya Allah sehat. Nenek orang mengusahakan sehat, orang gitu ya. Nah, lanjut. Nah, nikah tetap tidak bisa untuk protokol 5M. Nah, monggo tetap selalu ya kita preventif diri untuk mengupayakan agar tubuh kita sehat selama 2 bulan menuju keberangkatan sampai pulang lagi dan seterusnya. Oke? Nah, pilot pakai kalau dongo niku dilengkapi. Ya Allah, berilah kesehatan saya berangkat di tanah suci dan ditambahi sampai pulang lagi dan seterusnya. Ojo meneng tanah suci tok. Engko ketemu mah loron. Ndungane mandeg ning tok. Oke, gitu ya. Oke. Makan yang bergizi, nggak usah ngirit-ngirit. Silahkan makan yang bergizi, tapi yang tidak boleh didahar ya monggo. Misalkan saya tadi hipertensi ya begini, saya jantung ya itu monggo. Tapi silahkan ojo makannya ngirit-ngirit. Makanya ndak orang bergizi. Loro kok orang bergizi sini. Orang keren. Gitu ya. Oke. Terus cek kesehatan, monggo silahkan. Cek kesehatan rutin, ya. Berusahalah jujur pada petugas kesehatan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oh, saya nyeri di sini dok, silahkan. Oh, saya lutut saya kalau jalan sakit dok, silahkan. Nggak usah ditutup-tutupi. Oke? Olahraga teratur jalan kaki. Kenapa? Karena nanti di sana itu hampir semuanya jalan kaki. Dari pondokan ke masjid jalan kaki, toa
jalan kaki, sa'i jalan kaki, dados jalan kaki. Oke. Ini tadi yang terdekat rumahnya mana? Budi. Berapa kilo? Ada yang 2 kilo, 3 kilo? Harusnya jalan kaki tadi ke sini. Oke. Iya, harusnya jalan kaki. Kayak montar. Oke. Nah, lanjut. Terus sebentar. Mengikuti penyebaran manajemen penyakit tadi ya. Oh, saya hipertensi, diabetes seperti itu silahkan. Vaksinasi monggo. Meningitis, COVID, influenza silahkan monggo. Kemudian, nah ini yang terakhir, aklimatisasi. Aklimatisasi menika penyesuaian diri pada suhu panas. Karena nanti di sana Juli ya, Juli itu panas. Juli itu panas. Saya pernah di sana Juli itu 54 derajat. Saya pakai kanebo yang besar itu, pun pulau bujuk pakai jam-jam. Saya tempelkan sini itu hanya berapa detik pun kaku kanebo nih. Makanya nanti kalau pakai bekal baju nggak usah banyak-banyak. Baju itu basah, untuk jalan ke masjid sudah kering. Iya, nggak usah banyak-banyak. Kenapa? Nanti bajunya mek piknik jenengan dulu. Di sana rabigo mulai naik bajunya. Isih rapi, isih ikonane koper kayak bajunya. Iya toh? Biasanya seperti itu. Nah, makanya ibu bapak kalau yang sekarang itu masih sering ke sawah, silahkan ke sawah pas panas-panas. Itu namanya aklimatisasi. Kalau ke pasar, silahkan cari tempat parkir yang jauh dan panas. Loh, itu namanya penyesuaian diri. Malah boleh sengiyun, nanti bukan adaptasi. Oke? Nah, nanti pulang jalan kaki. Nah, besok motornya jadi lagi. Oke, lanjut. Ya, itu ya aklimatisasi. Nah, kenapa tuh olahraga teratur? Tadi ropot itu berapa kilo? 6. Berapa? 1,6 kilo. Kenapa kok ropot itu 1,6? Karena kalau ini Ka'bah ya, ini Ka'bah. Kalau ibu bapak itu bisa mepet, yang niki tembok Ka'bah mepet, miring, itu jaraknya 200 meter. Nah, ini kata 200 meter. Kalau tawaf berapa kali? 7. Berarti berapa? 1,4. Neng saya yakin jenengan tidak bisa mepet. Jangan mepet, nggak bisa. Oke? Jadi kalau ibu bapak itu nanti rapotnya bagus yang tadi, jenengan bisa tawaf bagus. Kira-kira tadi rapotnya gini. Siap. Jos, gitu? Oh, sip. Tabrak. Jadi kalau sok mepet itu 200 meter. Mepet 200 meter. Yang itu 1,4. Ini ngeramu iki. Ngapa paling nanti dapat yang lantai 2. Oke? Itu rapot ya. Sa'i 3,5 kilo. Sofa marwah itu kalau dihitung nanti 3,5 kilo. Oke? Jarak hotel pondok 3,6 kilo. Nah, sekarang kalau misalkan tawaf itu 1,5 gitu ya, kita main lakuin 1,5 kilo ya. Gue semepet 2 1,5 itu. 1,5 saat ini 3,5 sudah 5 kilo. 5 kilo terus jalan dari parkiran masuk 2 kilo aja lah, atau 3 kilo ya. 3 kilo berarti sudah berapa? 8 kilo. Itu lagi menyang dengan durung mulai. Jadi kalau pulang pergi misalkan 10 kilo itu nanti makanan sehari-hari kalau jenengan umrah. 10 kilo.
Makanya nanti kalau yang rumahnya masih 5 kilo jalan pulang. Sementara 3. Makanya dituntun. Makanya dituntun. Iya, ini yang sudah tercatat. Oke. Makanya nyun sewu nanti nggak, kalau yang nyun sewu yang berat badannya agak banyak, itu nanti pulang haji itu pun langsing jenengan. Amin. Oh iya. Langsing. Yo bisa tambah lebih juga bisa, oh. Terus males, males. Makanya ada dua, niatnya itu ibadah atau piknik. Kalau niatnya piknik, nanti di sana tuh mosak masuk mall, Iya, itu niatnya piknik, mainnya Malaysia lil insani la masalah. Manusia itu akan diberikan sesuai yang dia usahakan. Nah, gitu. Pondok Mina itu 5 kilo. Datang jenengan nanti itu kemah Indonesia itu memang di agak sebelah sana ya, kemah di Mina itu 5 kiloan. Sehingga kalau nanti lompat jumroh itu berarti 10 kilo. Nah, 10 kilo. Nanti 3 hari 10 kilo. Kan jadi langsing lagi. Makanya nyun sewu kalau yang punya sepatu, saya tidak promosi ya. Enak sekali sepatu seperti ini. Nah, ini enak. Makanya tadi saya bawa, saya pakai. Ini sudah menemani saya di sana terus ini. Ini enak untuk jalan, enak, apa-apa enak gitu. Ini yang berikan istri saya ini. Saya nggak tahu. Karena apa? Kalau nanti pakai sandal itu kalau pindah ke pinjak orang lain jebol kosong, sampai mau beli bahasa Arab ngerti ya enggak, di sana bahasa Indonesia banyak yang bisa. Nanti di sana itu bahasa Indonesia udah familiar, karena saya pernah di sana itu saya rada sok ngeten. Sandal saya itu saya masukkan di loker masjid. Lupa saya lokernya di mana. Maaf ini. Lupa saya. Nah, begitu keluar di masjid juga ini melepuh kaki saya. Terus akhirnya saya manggil petugas yang lewat itu, saya panggil, saya pinjam sepatunya, saya keluar beli sepatu. Untung tak bayarin sepatunya. Nah, petugasnya langsung nanti. Jadi monggo nanti kalau seperti tadi ya, sandal masuk long. Yang enak itu yang mereknya Cool gitu. Nanti silakan saya nggak cari merek ya. Ada tulisannya Cool. Pokoknya beli 2-3 lah gitu. Persiapan. Nah, sepatu yang begini. Nanti kalau lempar jumroh itu paling enak pakai sepatu. Coba. Juga. Lanjut. Nah ini ya. Bet di situ. Oke, dan sebagainya itu nanti akan dijelaskan ya. Nanti akan dijelaskan pada tupoksinya. Lanjut. Ini sa'i yang tadi 3,5 kilo, gambarannya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, oke. Tadi kita pra embarkasi, oke ya? Oke, lolos, jenengan lolos. Akhirnya jenengan ke embarkasi. Nah, nanti di embarkasi ini nanti akan dicek jenengan melalui tahap selanjutnya. Saya layak terbang atau tidak? Insya Allah layak semuanya. Itu harus mantap. Sugestinya harus tinggi. Manusia itu harus punya sugesti yang tinggi. Pasien saya itu baru lihat genteng saya sudah sembuh. Iya, itu namanya sugestinya tinggi. Saya sehat sampai haji sampai pulang seterusnya itu harus kepikir itu harus di komputer.
Ada loh orang itu yang punya sugesti, saya kalau naik bis itu mual, sikile lagi munggah sijinya Pak kumpul. Saya demam panggung, lagi munggah panggung gobios. Nah, itu namanya sugesti. Itu harus di sini. Makanya jenengan saya jam 3 pagi bangun tahajud. Nanti sama Allah nanti jenengan dibangunkan. Itu turun naik. Ini kan sakit gitu. Jadi itu dunia loh. Saya nanti delok bel, mesti tanya jenengan. Itu tidur lagi. Itu namanya sugesti. Karena nyawa manusia itu di sini. Tanda kutip ya, tanda kutip. Nyawa manusia itu di sini, oke? Nyawa manusia itu di sini. Selama saya di tanah suci itu, kalau cuma lihat orang nggak punya tangan biasa. Kalau Jumat itu kan ada masjid Isos, udah ada sebagainya. Nggak punya kaki biasa. Tapi saya belum pernah lihat orang jalan-jalan tanpa kepala. Ini nyawanya ini, oke? Jadi jenengan harus program di sini, saya sehat. Nah, aku nek mangan iki kolesterol. Kolesterol tenang, di sini dari program. Saya makan ini asam urat, asam urat gitu ya. Oke, program oke. Oke, layak tidak layak. Lanjut. Nah, insya Allah lolos ya. Lolos. Terus ke pesawat, gitu? Dikit pesawat tuh. Oke, lanjut. Nah, yang di pesawat itu yang dikhawatirkan adalah jet lag. Atau kalau banyak jamaah haji itu sampai di Arab Saudi itu turun dek itu jualan laku duit sapi putih, wedhus putih kan banyak sekali. Okay. Makanya harus di-manage. Nah, nanti ada caranya manage supaya tidak jet lag ada. Lanjut, ini makin bisa dibaca. Nah, nanti bisa dibaca ya. Lanjut, nanti bisa dibaca. Nah, ini yang penting. Diet anti jet lag. Nah, supaya ini ikhtiar kita supaya kita tidak jet lag. Kalau sudah begini kok masih jet lag, ya kuwi rezeki nih sampean. Gitu ya, oke ya. 4 hari menjelang keberangkatan. Oke, 4 hari menjelang keberangkatan. Sehingga kalau jenengan itu besok ternyata ibu bapak jamaah besok jenengan berangkat tanggal 10. Berarti hari pertanyaannya tanggal berapa? 6. Hah? Nanti gambar. Hari pertama itu jenengan makan buncis, kentang, gitu ya. Oke. Terus hari keduanya itu sup-supan. Ini usaha kita loh ya. Hari ketiga seperti hari pertama, hari keempat itu sudah disediakan di sana. Berarti hari pertama itu hari tanggal berapa? Ulangi deh. Hari pertama itu jenengan dahar, kentang, buncis, steak, dudu steak golf, dudu ya. Steak. Kemudian kedua itu sup, oke. Yang ketiga itu seperti hari pertama, hari keempat itu seperti hari kedua, sampai sana. Terus terima pun disediakan makanan di sana. Hari pertama tanggal berapa kalau jenengan berangkat tanggal 10? Tanggal 5? Angel ya, ternyata di tempat 3. Lah, kita tarik dari tanggal 10. Tanggal 10 itu berarti berapa itu? 4. Nah, sama lagi. Ngerti nggih? Itu usaha kita biar boten jet lag. Oke? Oke, lanjut. Nah, nanti di pesawat itu jenengan akan dipandu sama petugas biar jenengan tidak bosen karena 8, 9, 10 jam. Oke, berangkat ke sana. Senam, bla bla bla. Nanti ya jalan-jalan, silahkan. Kalau dikasih minum silahkan minum, jangan takut kencing. Pokoknya jenengan harus punya prinsip jangan takut kencing. Kencing ya kencing gitu aja.
biar nanti tidak dehidrasi. Oke? Oke. Lanjut. Nah, minum air putih, tetap aktif, niku jenengan lakukan. Ya. Nanti biar badannya tetap sehat sampai Arab Saudi. Lanjut. Nah, ini masih di atas ya. Masih di atas, oke. Nanti biasanya yang dialami jamaah menikah adalah saluran pencernaan. Terus, nah, makanya jenengan sebelum terbang jangan makan bawang merah, bawang putih, kubis, timun, makin ndak wetenge error, perutnya error. Oke, karena kalau di pesawat itu najak terburi ini nggih bingung, goyang-goyang, terus urut rampung wis kembali ke tempat duduk, apa iya urut rampung, gitu ya. Nah, biar tidak error. Kemudian kalau tidak nyaman silahkan, makanya nanti di sana biasanya dikasih apa permen dan sebagainya itu, oke. Oke, terus mengeluarkan udara monggo silahkan, ngentut pun silahkan. Ya. Kalau jenengan nanti ngentat ngentut kok sampingnya tidak bau, itu malah bahaya. Berarti dia tidak menghirup bau, tidak membau dia, malah bahaya kan? Kalau jenengan ngentat ngentut silahkan. Enggak apa-apa. Cuma kalau jenengan itu pagi hari itu rajin BAB, kentutnya tidak bau, karena tidak ada sampah. Kalau jenengan kok kentutnya bau, berarti masih ada sampah. Oke, lanjut. Nah, kita sekilas. Nah, biasanya ada yang sering mengalami ini, gitu ya, gitu kan? Kalau yang sudah sering naik pesawat, ini dan sebagainya. Nah, itu bisa dengan cara menelan ludah. Gitu, menelan ludah. Kok orang rampung-rampung bisa gerakan rahangnya, gitu ya. Nah, bisa minta tolong pada petugas untuk meneteskan obat. Kemudian bisa melakukan manuver. Yang saya lanjut. Manuver falsafah itu irungnya dipejet. Nah, udah. Manuver falsafah itu irungnya dipejet. Nah, irung sampai nanti telinga kita itu blem, gitu ya. Ya, nah, itu. Oke, ya. Jadi sampai bunyi blem. Kalau ada yang mau pakai sumpel itu gunanya apa? Sumpel apa? Ya, biar tidak kedengaran. Jadi kita ya, kalau kita nggak usah mikir jauh-jauh no. Santai mawar no. Kenapa ada kok pakai masker? Biar kalau nggak sikat gigi nggak kelihatan. Itu boleh, boleh. Oke. Iya, permen hujan itu makan permen kan seperti menggerakkan rahang. Tapi itu juga tidak semuanya mengalami itu, okay. Tidak semuanya, oke? Okay. Lagi, okay. Itu karena ada perbedaan barometer dan sebagainya. Makanya bisa dengan cara seperti itu. Makanya tadi permen leboke, gitu ya. Kecil-kecil seperti itu kalau nggak dengan siapkan, lupa nanti. Tisu, leboke, oke. Nah, ini yang jarang digunakan, jarang terlintas. Yang saya oke, celana dalam disposable. Nah, terus nanti jenengan berangkat dari daerah ke sana itu pakai celana disposable yang sering dijual itu loh. Nah, nanti di sana kan bisa sampai buat di sana di tempat pembuangan maksudnya ya, atau dicatat di mana nggak usah ya. Nah, itu jenengan sudah ngirit, tidak bawa banyak. Nanti bawa lagi pakai disposable terus kasih celana kain. Itu ngirit jenengan. Jadi nanti kan tidak bau celananya yang itu, nanti dibuat di tempatnya maksudnya, oke? Begitu, oke? Ngirit itu.
Lanjut. Nah, oke ya. Kita sudah pra-embarkasi, kemudian diembarkasi kemudian di pesawat, akhirnya kita turun ke Madinah jika gelombang 1, Mekah jika gelombang. Nah, jadi ada 2. Kalau ibu bapak nanti gelombang 1 turunnya di Madinah. Kalau gelombang 2 nanti turunnya di Mekah. Nah, ya. Jadi ada 2 nanti. Kalau ini di Madinah. Oke, lanjut. Apa yang kita lakukan di Madinah atau di Mekah? Ya, apa yang tadi gelombang pertama Madinah, gelombang 2 Mekah ya. Begitu jenengan nanti turun dari pesawat jet, itu kalau insya Allah misalkan nanti ketemu saya atau ketemu petugas lainnya, usahakan minum bareng-bareng. Karena kadang orang itu kalau nggak dipaksa tidak minum, merasa tidak apa-apa padahal harus minum. Ya, karena kita perjalanan lama di dalam ruangan ber-AC itu dehidrasi, kekurangan cairan nanti kalau nggak langsung minum. Nah, lanjut. Nah, ini dulu. Ayo minum bareng. Nah, minum bareng-bareng itu kan semangat, gitu. Pokoknya jenengan intinya jangan takut kencing ya kencing gitu aja. Jangan terus saya nggak usah minum nanti takut kencing, jangan nanti malah sakit. Oke, minum bareng. Biasanya kalau minum itu terus ditambah oralit. Jadi kalau di sana itu oralit bukan untuk diare, tapi untuk mencegah dehidrasi. Ojo nek dikira aku nek mobil oralit kudu nek pas diare, jangan. Dan di sana jangan sampai terucap kata-kata yang menyusahkan diri. Dulu pernah teman saya petugas, wah di sini kok gak ada nyamuk ya? Oh iyalah kejar nyamuk itu suruh jadi. Makanya hati-hati, ya. Makanya hati-hati, ya. Saya sendiri itu halaman masjid mau ke pondokan saya itu sombong banget di situ aja. Sampai saya muter-muter saya enggak, akhirnya naik bis saya, padahal di situ muter diturunkan di Berali, tambah bingung saya di mana ini, naik bis lagi aja, akhirnya turun lagi di tempat saya berdiri itu. Nah seperti itu saya ini jangan sampai ada, wah saya sudah sering ke sana, sudah sering, jangan ya, jangan gitu, makanya nggak usah. Nah lanjut. Nah ini. Jadi memang ada perbedaan suhu antara kita di sini dan di sana, sehingga jenengan harus adaptasi, aklimatisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, lanjut. Nah, kalau tidak perlu jangan kemana-mana kalau pas saatnya panas sekali. Kalau terpaksa harus pergi karena punya titipan di rumah, tolong belikan parfum ini misalkan gitu ya. Silahkan pakai APD, alat pelindung diri, kacamata. Nah, kacamata belum koper. Sudah beli belum? Nah, belum lah. 2 bulan lagi. Payung sudah belum? Oke, silahkan. Apa mana itu? Lanjut. Payung, topi, kacamata, masker, botol spray nanti disemprot-semprotkan ya. Nanti botol spraynya dikasih air zam-zam jadi bisa diminum. Nah, no, bla bla bla. Alas kaki, krim, pelembab. Nanti railnya dikrimi, nggih, biar bibirnya tidak pecah-pecah. Kakinya dikrim biar tidak pecah-pecah, tidak sakit nanti. Kemudian tas sanitizer monggo masuk koper. Oke, lanjut. Nah, kemudian perbanyak minum air putih, monggo untuk menghindari dehidrasi. Oke, tidur pun nyanding air putih, botol maksudnya. Botolnya bisa dibeli gitu ya. Lanjut. Nah,
Terus jenengan selalu menganalisa urin jenengan sendiri, jangan urinnya orang lain. Nah, iya, harus urinnya sendiri. Kok kuning banget, kok sampai coklat, berarti jenengan dehidrasi. Ya, dicek dulu. Karena sesuatu yang kuning niku artinya traffic light niku nek kuning napa? Hati-hati. Banter jenengan nek kuning banter ya. Jan. Nggih. Bila kalau simbah-simbah dulu itu kalau jualan guling itu kuai kuning itu apa artinya? Kolesterol ngomongnya ya kan? Ya. Kuku ini pun kuning kolesterolnya tinggi. Kuning ini kolesterol tinggi. Motor ini pun kuning. Nah, banyak kuning, kuning dehidrasi, gitu ya. Untungnya kuning. Nah, kemudian, aduh, nyuwun sewu dok, saya itu peminum kopi berat. Enggak apa-apa, minum kopi silahkan. Cuma kopi menika itu menyebabkan orang niku napa? Orang itu gampang. Karena apa? Sering buang air kecil. Oh, saya banyak mengeluarkan cairan, berarti saya harus banyak memasukkan cairan. Nah gitu loh, biar imbang. Oke? Nah, saya banyak kencing, saya harus banyak minum. Itu namanya seimbang. Oke? Ya, kalau soda, itu terus ludahnya banyak sehingga nanti kering. Oke, lanjut. Yang istirahat yang cukup. Monggo kalau tidak penting banget pergunakan untuk istirahat. Napa malih nyuwun sewu yang rawuh di sini, yang ada di sini saya lihat alhamdulillah usianya lansia, gila. Alhamdulillah. Harus disyukuri nih Bang ya. Gila. Ibu usianya berapa? Oh 56. Ibu 62. Kalau ditanya itu usianya berapa? Saya baru 62. Jangan sudah bahaya. Saya sudah, oh bahaya. Saya baru 62. Itu berarti sini optimis. Usia aku ya. Oke. Tahun ini kalau tidak salah itu sekitar 65.000 lansianya. Kemarin kalau saya tidak salah baca itu ada yang kelahiran 1904 atau 08 2019 itu saya ngawal jamaah saya itu usianya 96 tahun 2 bulan. Ya isi urip itu boleh. Setiap tidak mau makan kita infus. Alhamdulillah. Ya, berarti jenengan harus semangat. 96 tahun 2 bulan. Baru pakai kursi roda. Berarti kalau dok saya umurnya 70 isih top ini 96 tahun. Masih muda. Oke? Nah, lanjut. Konsumsi yang sehat, monggo. Usahakan nanti di sana ini nyun sewu. Ini pikiran kita sudah di Madinah atau Mekah ya? Kita di sana, oke? Silahkan cari yang banyak airnya, buah, atau apa yang banyak airnya. Pokoknya silahkan. Di sana mallnya banyak. Berarti sama harus bawa apa? Duit, maksud. Oke, siap, oke. Iya harus banyak duit, oke. Lanjut. Nah, juga cek kesehatan monggo. Silahkan cek kesehatan nanti di sana. Rutin, monggo nanti akan selalu ada pembinaan tentang kesehatan bagaimana yang harusnya ibu bapak lakukan di sana. Oke. Oke. Jangan lupa nanti beli paket loh ya. Kalau nggak pakai, aku ya sama aja sampai pakai HP ini radio tuh kok, aku nggak bisa apa-apa nanti, oke?
nanti beli yang berarti yang 45 hari atau berapa itu paket internet biar bisa WA, bisa kirim kabar ke rumah dan sebagainya, ya. Nah, Mekah mereka monggo yang berkuah. Nah, silakan dahar yang berkuah. Silakan dahar yang berkuah. Makanya nyuwun sewu, silakan mulai sekarang beli oralit. Oralit tadi untuk apa? Mencegah dehidrasi. Dehidrasi. Nanti kalau mendekati oralit itu pun habis. Kalau jenengan 42 hari, misalkan sehari satu berarti 42 saset. Nek suami istri 80 saset. Nek anu kayak jamaah liyane bersaset-saset. Masuk? Apa? Itu nek ora dilengke enggak lupa nanti. Walaupun nanti biasanya di embarkasi dikasih biasanya orangnya dikasih. Oke. Tapi jangan mengharapkan, berarti tidak punya rasa mandiri. Tadi kan harus mandiri ya. Masuk, obat peteng masuk, obat diare masuk, minyak kampak ya masuk. Rematok lah menurut saya malah nyebut ya. Iwa abon. Gimana? Sudah dimasukkan sekarang. Wah, alhamdulillah. Oh, iya, 2 bulan nggak apa-apa. Masuk peniti, sabun, pada mata. Oke. Itu ya. Udah. Apa? Yang saya balik. Yang ini ada pakaian yang menyerap. Silakan yang tipis-tipis monggo. Yang putih, menyerap biar nanti enak boten pengap jenengan. Kemudian tutup kepala silahkan, tutup kepala karena memang kita gunakan di sana. Payung silahkan, cuma kalau pas kita ihram kita tidak boleh pakai tutup kepala yang menempel. Tapi kalau payung boleh. Tapi kalau menempel nggak boleh. Terus kalau tawaf nanti biar yang menjelaskan di sana. Tawaf itu intinya adalah sholat. Sehingga jenengan kalau tawaf itu jangan bicara-bicara yang tidak berguna. Walaupun tawaf itu adalah dalam artian tanda kutip sholat yang boleh bicara. Tapi jangan terus ngobrol malah apa namanya? Sapi enggak boleh. Sehingga kalau tawaf itu sholat dalam tanda kutip sholat, sehingga tawaf itu diharuskan jenengan dalam keadaan suci. Dengan tidak boleh berhadas. Makanya tadi saya mau tawaf, silahkan kencing dulu, BAB dulu dan sebagainya, sehingga nanti pada saat tawaf jenengan tidak BAK, nanti keluar dari rombongan, nanti tidak bisa balik lagi, gitu ya. Nah, itu harus di manajemen. Oke? Lanjut. Nah, al-haju Arafah. Haji itu di Arafah. Nek jenengan orang yang Arafah, haji ini ora sah. Oke? Al-haju Arafah. Haji itu di Arafah. Sehingga kalau tadi kita kembali ke awal tadi, nanti Arafah tanggal berapa? Bisa kalian enggak? Nah, 27-28 ya. Kenapa? Juni apa Juli? Nah, berarti tadi dari hari ini sampai ke 27 Juni berapa? 3 bulan. Berapa? Nah, ya. Udah hujan betul. Ini orang motor dewi rata kandani. 3 bulan ya. Al-Haju Arafah. Karena apa? Arafah itu tempatnya gemek semono itu. Tidak mungkin dilebarkan. Sehingga jamaah haji itu tidak mungkin diperbuatnya sampai melewati batas. Karena apa? Arafah itu terbatas. Nah, lokasinya terbatas. Sehingga ya sekitar 2 juta berapa juta hanya di situ, nggak bisa langsung 50 juta orang, nggak bisa.
Makanya ya kuotanya numpuk seperti itu, ya. Nah, Al-Husna, Arafah, Muzdalifah, Mina. Nanti terberat ujian sampai itu di sini. Ya, Arafah, Muzdalifah, Mina. Makanya kalau jenengan itu belum Al-Husna, jangan menforsir stamina. Jangan menforsir stamina. Jangan okah-okehan umroh. Nanti kan turun kita di Madinah. Madinah terus ke Mekah. Ya, Madinah Mekah 6 jam. Kalau pakai bis. Tapi kalau sekarang sudah ada kereta cepat itu 2,5 jam. Kira-kira ya berapa itu? 750.000 atau 1 juta kalau. Besok kalau mau nyoba ya nggak apa-apa. Ya. Saya belum Arafah. Saya harus menyiapkan stamina saya sebelum Arafah. Biar haji saya nanti sukses, lancar, sehat. Jangan terforsir sebelum Arafah. Nanti kalau sudah Arafah, sampai lihat diri sendiri. Saya istitoah tidak untuk umrah. Ya. Dulu barengan saya itu ada yang 38 kali umrah, sehari 3 kali dia umrahnya. Tapi memang badannya kuat dia. Tapi itu tidak boleh dicontoh. Kita harus melihat diri kita itu mampu atau tidak. Kalau tidak mampu, mendingan untuk istirahat sebelum Arafah. Oke? Yang bisa melihat diri jenengan sendiri. Ya, silahkan. Jangan tergoda sama orang lain. Ayo umroh Pak D, Bude umroh. Bahaya kalau jenengan tidak siap. Oke? Nah, lanjut. Berapa menit lagi? 5 menit. Tak cepet ke, padahal aku udah ngomong tak cepet ke. 5 menit. APD lengkap. Ini yang saya pakai. Kacamata, masker, nganggo kopi, saya nganggo payung saya. Nah itu itu sepatunya itu yang tak pakai nih. Nah, bukti otentik itu. Nah, itu benar sepatunya itu. Bukti yang tadi. Oke, lanjut. Tips di Armina, istirahat, minum yang banyak, PHBS, dan sebagainya. Oke ya? Oke, lanjut. Nah, pas 5 menit pas. Pulang ke Indonesia. Nah, pulang ke Indonesia. Lanjut. Nah, nanti istirahat, monggo. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Haji yang mabrur, sehat. Ini ya Rabbal Alamin, tidak ada istilah pulang haji harus batuk, tidak ada. Karena jenengan di sana nanti pakai masker yang dibasahi dengan zam-zam. Masker yang dibasahi dengan zam-zam, biar debunya nempel di masker. Kalau jenengan pakai masker kain lebih bagus, nanti bisa dicuci lagi, kayak dicuci lagi pakai lagi. Nah, ngirit, gitu. Ya lebih bagus kalau ngirit tuh ya. Bagus, silahkan. Itu monggo. Oke. Lanjut. Alhamdulillah. Ini buku saya yang saya tulis pada saat di sana. Ibu bapak juga bisa mengikuti lewat YouTube saya boleh. Di YouTube saya itu mengupas tentang haji, bagaimana di sana, kegiatannya bagaimana, dan sebagainya. Sampai bisa bertanya juga di situ. Kan ada loh, nanti misalkan lihat itu, terus komen di bawahnya. Ada kali ini gimana bisa? Ini salah saya jawab dan sebagainya. Oke? Nah, kalau nanti mau tanya saya juga boleh. Nomor saya bisa di sana. Misalkan nanti secara ketemu juga bisa ngobrol. 081. Oh belum ganti makanya, nggak ganti, insya Allah ya. 081 64 22 44 11 081 64 22 44 11. Ya, sebelum kita tutup mungkin boleh ya 1-2 pertanyaan ya, boleh. Nah halal, monggo. Silakan yang mau ditanyakan, monggo. Kalau masalah duit saya nggak bisa jawab.
ya. Ya udah nggih. Nanti bisa lihat di situ. Alhamdulillah, mulai dari sekarang silahkan kalau dari rumah mau kemana saja silahkan talbiyah. Jadi anggaplah itu jenengan sebagai pemanasan jenengan masuk ke tanah suci, masuk ke Masjidil Haram, talbiyah dan seterusnya, biar untuk melancarkan lafaz talbiyah. Gitu nggih? Matur nuwun, ada salahnya kula nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi pemaparan materi dari Dr. Tejo Karton terkait persiapan nih selama ada di sana. Kepada Dr. Tejo kami ucapkan terima kasih.